berdiri sudah, menari-nari, menandakan haluan jalurnya, pukul atas haluan jalur tua putri mandi Cikarang Ome yang berpacu di depan putranya sendiri. Nah, saudara-saudara, baru saja meninggalkan pancang pemisah yang ketiga, berpacu di batas pancang pemisah yang keempat, masih memimpin nampaknya Sultan Muda yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal masih tua putri mandi Cikarang Ome dari Pulau Kijang yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh Sultan Muda sampai menembus garis akhir? Yang jelas nampaknya saudara-saudara, walaupun tertatih, tua putri mandi Cikarang Ome terus mendayung jalurnya sekuat tenaga untuk menyamakan haluan, bahkan berkeinginan untuk ambil alih kemenangan sementara. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di batas pancang pemisah yang terakhir. Berhenti sudah nampaknya Sultan Muda dengan percaya diri bakal menembus garis akhir. Dan begitu juga tua putri mandi Cikarang Ome memberikan jalan mulus nampaknya. Masuk sudah, silakan berputar guna mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Saat ini masih berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Sementara di belakangnya adalah hilir ke-47 Dewa Ruci Bintang Cempaka Arum Samudra berada di jalan sebelah kiri. Untung Bertua dari Danau Baru Indragiri Hulu berada di jalan sebelah kanan. Kembali kita liput dan kita kapir hilir ke-45. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Gempar alam Kuah Nagori, lontai sudah pendayungnya, menandakan haluan jalurnya memimpin jauh di depan. Atas haluan jalur mendekar Bukit Tigo dari seberang parit terasa air hitam. Tinggal beberapa meter ke depan, masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan tribun hakim guna mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, hilir ke-47 Dewa Ruci Bintang Cempaka Arum Samudra dari Pulau Sipang berada di jalan sebelah kiri. Untung Bertua dari Danau Baru Indragiri Hulu berada di jalan sebelah kanan. Santai saja kami kira Untung Bertua dari Danau Baru saat membela pancang pemisah yang kelima. Tertinggal masih Dewa Ruci Bintang Cempaka Arum Samudra yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, berpacu di batas pancang pemisah yang terakhir, Untung Bertua dari Danau Baru ini masih di terdepan. Tinggal beberapa meter, masuk sudah hilir yang ke-47. Sementara di belakangnya ada hilir yang kedua, Untung Takato Tua Nagori dari Tanjung Medan Serenti berada di jalan sebelah kiri. Tua Keramat Bukit Embun yang berada di jalan sebelah kanan. Dan saudara-saudara, terancam sudah Tua Keramat Bukit Embun yang berada di jalan sebelah kanan. Abang haluan jalur Untung Takato Tua Nagori yang berada di jalan sebelah kiri. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di batas pancang pemisah yang terakhir. Namun Untung Takato Tua Nagori berhenti mendayung, memberikan jalan mulus kepada Tua Keramat Bukit Embun. Masuk sudah, silakan berputar guna mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Saudara penonton, memastikan diri mengunci satu tiket untuk Batu Hijau Tua Negeri dalam berlaga pada hari yang kedua esok. Belum bisa kita pastikan saudara-saudara, lompatan putih Tua Nagori dari Desa Kedeng Cikuran Kecamatan Sinuman yang tadinya tertinggal begitu jauh, tampaknya begitu melewati dan membawa pancang pemisah yang keempat, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang kelima. Sedikit demi sedikit tampaknya lompatan putih Tua Nagori dari Kedeng Cikuran ini hampir mampu menyamakan haluannya dengan Batu Hijau Tua Negeri yang berada di jalan sebelah kanan. Membawa dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima saat ini. Kembali sprint tinggi tampaknya dilakukan oleh
garis finish oleh Batu Hijau Tua Negeri yang berada di jalan sebelah kanan. Masuk sudah hilir yang ke-32. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Maju di depan kawasan Pancang Pemisah yang keempat. Haluan jalur yang berada di jalan sebelah kanan. Kibasan Nago Liar yang tadinya memimpin sementara mampu diputar balikkan tampaknya oleh Rawang Udang dari Talontan Benai yang berada di jalan sebelah kiri. Pemimpin sudah saat ini Rawang Udang dari Talontan Benai yang berada di jalan sebelah kiri di depan Pancang Pemisah yang kelima. Namun di belakangnya sah sudah dilepas hilir yang ke-40. Final kepagian hari pertama tepian Lubuk Sobe Basoga. Rajo Mudo dari Pulau Delas Pangian, sang runner up Rayon 4 beberapa waktu yang lalu akan berhadapan dengan Olang Buas dari Kuantan Tenang Rakit Kulit Inhu berada di dalam sebelah kanan, memimpin tampaknya di depan. Sementara ini Rajo Mudo dari Pulau Delas Pangian. Kembali kita liputan kita kabar ini yang ke-36. Rawang Udang masih berada sedikit saja di depan, dibayangi Kibasan Nagolia. Rawang Udang masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kembali kita liput final kepagian tepian Lubuk Sobe Basoya. Rajo Mudo masih berada sedikit di depan, meninggalkan Olang Buas, sang andalan dari Kabupaten Tetangga Indragiri Hulu, tepatnya Desa Kuantan Tenang, Kecamatan Rakit Kulit. Olang Buas berada di jalan sebelah kanan, tertinggal masih tipis saja di depan Pancang Pemisah yang kelima. Rajo Mudo kembali melakukan sprint tampaknya begitu membalas dan melewati sudah Pancang Pemisah yang kelima. Rajo Mudo lagi-lagi sprint tinggi dilakukan oleh Rajo Mudo, tertinggal lagi tampaknya. Haluan Olang Buas dari Kuantan Tenang berhenti sudah tampaknya mendayung anak pacuan dari Olang Buas yang berada di jalan sebelah kanan. Mulus kuda langkah Rajo Mudo menembus garis finish. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Kuantan Gilir Seberang. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, di belakangnya juga saat ini diiringi oleh dua jalur hilir yang ke-6, yakni berada di dalam sebelah kiri Wah Keramat Pialang Soko, sang juara tahun 2025. Saat ini berada di dalam sebelah kiri berhadapan dengan Gagak Hitam Amanah Kopral dari Binuaran Kuantan Gilir berada di dalam sebelah kanan. Kembali kita liput dan kita kabar yang ke-35 Sultan Sakti Bandung Patua masih dalam keadaan tertinggal tipis saja oleh haluan jalur Tuak Kasang Panglima Rajo. Tampaknya publik Pulau Baru Kuantan Gilir Seberang memberikan support kepada sang legenda hidup dari Pulau Baru Kuantan Gilir Seberang, walaupun dalam keadaan tertinggal tipis saja oleh Tuak Kasang Panglima Rajo dari Kasang Limau Sundai. Tipis saja di depan Tuak Kasang Panglima Rajo masuk. Kembali kita lihat dan kita kembali hidup yang ke-6 Wah Keramat Pialang Soko berada di dalam sebelah kiri. Gagak Hitam Amanah Kopral Binuaran Kuantan Gilir berada di dalam sebelah kanan. Terancam saat ini Wah Keramat Pialang Soko oleh Gagak Hitam yang berada di dalam sebelah kanan. Gagak Hitam Amanah Kopral dari Sekijang Logas Panah Darat membelah dan melewati sudah Pancang Pemisah yang ketiga, berpacu di depan kawasan Pancang Pemisah yang keempat. Tampaknya dua Rimbo Dupalang Sati dari Sako Pangean meluncur sudah ke depan haluannya, meninggalkan sudah haluan sang rival tandingnya saat ini Datuk Keramat Tuak Nagogi dari Sekijang Logas Tanah Darat yang berada di jalan sebelah kanan. Saat ini kedua jalur ini membelah ataupun
berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan memimpin jauh ke depan tampaknya Tua Rimbo Dupalang Sati Sako Pangyan yang berada di jalan sebelah kiri. Meninggalkan sudah haluan Datuk Keramat Tua Nagori dari Sikijang Logas Tanah Darat yang berada di jalan sebelah kanan. Berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang ke-6 yang merupakan pancang pemisah yang terakhir. Berhenti sudah mendayung tampaknya. Mulus sudah langkah dari hilir yang saat ini kita saksikan adalah hilir yang ke-8. Siluman ular bidai lubuk pating dari Ketipopura Ibu berada di jalan sebelah kiri. Mela Cinta Sawah Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kanan. Setelah memperawati sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di depan pancang pemisah yang terakhir. Memang betul-betul dalam keadaan sama, walaupun tipis saja berada di depan. Jalur yang berada di jalan sebelah kiri, tipis saja di depan. Siluman ular bidai, siluman ular bidai masuk dari Banjar Benai. Namun ketika berada di depan kawasan pancang perusahaan yang keempat, yang tadinya tertinggal sedikit demi sedikit, haluan jalur dari Kahulu Jantan Danau Kompe nampaknya merengsek ke depan, menyusun ke depan atas haluan jalur 9 langkah Putri Samudra dari Banjar Benai yang berada di jalan sebelah kanan. Namun nampaknya ketika membelah sudah tadi pancang perusahaan yang keempat, berpacu di kawasan pancang perusahaan yang kelima tanpa basa-basi, nampaknya Kahulu Jantan Danau Kompe dari Benai kecil ini mendahului sudah haluan jalur 9 langkah Putri Samudra dari Banjar Benai yang berada di jalan sebelah kanan. Menari sudah si togak guan, si tukang tari dari anak pacuan atau si tukang tari dari jalur Kahulu Jantan Danau Kompe Benai kecil, pertanda haluannya benar-benar sudah berada di depan atas haluan 9 langkah Putri Samudra Banjar Benai. Yang jelas pada saat ini perjuangan tentu belum usai, masih ada beberapa meter ke depan perjuangan tentu akan segera berakhir. Yang jelas perjuangan ini Kahulu Jantan masih saja berada di depan, berhenti sudah mendayung anak pacuan kedua jalur ini, masuk sudah hilir ke-41 segera. Oke, terima kasih banyak sana. Kita telah meliput suasana pacu jalur hari pertama di tepian Lubuk Sobe Bersera sana. Ini kita bersama Kota Jalur juga sana. Ini istriku juga sana. Terima kasih sana. Selamat menonton sana. Salam kayua. Sit. Bye bye.